Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Para peserta bimbingan online Nahwu dan Sharaf dan para pecinta bahasa Arab dimanapun berada, pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini kita akan mempelajari secara terperinci hal yang terkait dengan al-jumlatul ismiyah. Bahwa pada materi sebelumnya kita sudah memahami dan mempelajari yang namanya al-jumlah atau kalimat terbagi menjadi dua bagian, yaitu al-jumlatul ismiyah, kalimat yang diawali dengan isim, serta al-jumlatul fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il. Nah, video kali ini tentang bahasan secara lebih terperinci yang berkaitan dengan al-jumlatul ismiyah, yaitu kalimat yang diawali dengan isim. Al-jumlatul ismiyah atau kalimat yang diawali dengan isim itu, kalau kita bagi strukturnya atau bagian gramatikanya, dia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan al-mubtada, yang kedua ada yang disebut dengan khabarul mubtada. Nah, al-mubtada ini dia biasa disebut dengan isim marfu' yang berada di awal kalimat, yaitu sebuah isim marfu' statusnya. Marfu' sendiri nanti akan kita jelaskan maksudnya, yang selalu berada di awal kalimat. Jadi setiap isim marfu' berada di awal kalimat, maka dia disebut dengan mubtada. Sementara khabar mubtada ini diartikan adalah sebuah kata yang menjadikan mubtada dapat dipahami maknanya dengan jelas atau dengan baik. Artinya apa? Ketika ada sebuah kata, baik itu isim, fi'il ataupun huruf, yang fungsinya disandarkan kepada isim marfu yang di awal kalimat yaitu mubtada, sehingga makna mubtada menjadi jelas dan dapat dipahami oleh yang membacanya, maka itulah fungsi dari khabarul mubtada. Al-mubtada sendiri ketika kita ingin definisikan, maka definisi dari mubtada bisa kita definisikan adalah isim marfu' yang terletak di awal kalimat dan tak sempurna maknanya kecuali dengan adanya khabar mubtada. Jadi kalau ada sebuah isim statusnya marfu' dan pastinya terletak di awal kalimat serta tak sempurna maknanya atau tidak bisa dipahami kecuali dengan adanya khabar mubtada, yaitu kata yang membuat mubtada sempurna maknanya. Itu adalah definisi dari al-mubtada. Nah, kata isim marfu sendiri di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan isim marfu adalah isim yang diberi tanda atau harakat dhammah ketika dia sebagai isim mufrad atau statusnya adalah mufrad, atau jama' muannas salim atau jama' taksir yang sudah kita pelajari pembahasannya dalam ilmu sharaf. Atau juga isim tersebut diberi tanda alif ketika dia statusnya sebagai isim musanna, atau diberi tanda waw jika isim tersebut merupakan jamak mudzakkar salim atau yang disebut dengan al-asmaul khamsah, yaitu isim yang ada 5 yang nanti akan kita bahas secara lebih detail ketika pada pembahasan tanda-tanda i'rab. Nah, inilah definisi dari penjelasan tentang al-mubtada supaya kita lebih paham apa yang ada atau unsur apa yang ada dalam jumlah ismiyah, yaitu unsur mubtada, dan nanti akan kita bahas tentang unsur khabar mubtada. Sekarang yang akan kita bahas adalah tentang khabarul mubtada, di mana khabar mubtada ini jika kita definisikan, maka definisi dari khabar mubtada adalah kata yang menjadikan isim pada mubtada dapat dipahami makna dan maksudnya dalam kalimat. Nah, kata dalam khabar mubtada sini adalah bisa berupa isim, bisa berupa fi'il,
bisa juga berupa huruf dan isimnya. Sehingga jika ada sebuah kata, baik itu isim ataupun fi'il ataupun huruf dan isimnya, yang fungsinya sebagai pelengkap sehingga mubtada itu bisa dipahami makna dan maksudnya dalam kalimat, maka kata tersebut dikatakan atau dinamai dengan khabar mubtada sesuai dengan definisi yang ada di sini, yaitu kata yang menjadikan isim pada mubtada, tentunya isim marfu yang ada pada mubtada, itu bisa dipahami makna dan maksudnya dalam kalimat. Sehingga khabar mubtada ini adalah pelengkap dari mubtada atau kata yang menjadi pelengkap bagi mubtada, sehingga kalimatnya secara keseluruhan bisa dipahami maksud dan maknanya. Selanjutnya, pembahasan yang juga penting dalam jumlah ismiyah yaitu terkait dengan kaidah pada jumlah ismiyah. Dalam hal ini, kaidah nahwu apa saja yang terdapat pada jumlah ismiyah. Maka penting kita mengetahui beberapa kaidah pada jumlah ismiyah, dalam hal ini yaitu kaidah ilmu nahwu. Maka ada beberapa hal kaidah yang perlu kita ketahui pada jumlah ismiyah. Yang pertama adalah bahwa hukum asal mubtada selalu ma'rifah dan marfu'. Artinya apa? Artinya bahwa isim yang ada pada mubtada itu hukum asalnya dia ma'rifah. Jadi tidak boleh nakirah. Artinya dia harus bermakna khusus, tidak boleh bermakna umum. Dan dia juga harus marfu'. Yang sudah saya jelaskan apa itu marfu'. Ini hukum asalnya. Adapun pengecualian, maka itu kita akan berbicara pada level berikutnya. Kemudian hukum yang kedua atau kaidah yang kedua, bahwa hukum asal dari khabar mubtada selalu mengikuti mubtada pada beberapa hal. Artinya apa? Artinya khabar mubtada ini kaidahnya selalu mengikuti kaidah mubtada pada beberapa hal. Hal yang pertama adalah dari sisi jenis atau dari sisi an-naw. Dalam ilmu sharaf sudah kita jelaskan dari sisi jenis, baik jenis mudzakkar ataupun muannas. Artinya apa? Artinya jika mubtada atau isim yang ada pada mubtada itu dalam bentuk jenisnya adalah mudzakkar, maka khabar mubtada selalu mengikuti mubtada. Artinya apa? Artinya harus dari jenis mudzakkar juga. Atau sebaliknya, jika mubtadanya dari isim muannas yang menunjukkan perempuan, maka khabar mubtadanya pun harus mengikuti mubtadanya, yaitu dari jenis muannas atau yang menunjukkan perempuan. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita ketahui bahwa khabar mubtada selalu mengikuti mubtada adalah dari sisi kuantitas banyaknya atau al-adad. Dalam ilmu sharaf sudah kita jelaskan, baik dalam bentuk mufradnya, dalam bentuk tunggal, atau musannanya dua, atau jamaknya banyak. Artinya apa? Artinya ketika mubtadanya itu banyaknya adalah mufrad menunjukkan satu, maka khabar mubtadanya pun harus menunjukkan satu. Atau ketika mubtadanya menunjukkan dua atau musanna, maka khabar mubtadanya pun harus menunjukkan dua atau musanna. Atau jika mubtadanya menunjukkan jamak, baik itu jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim, maka khabar mubtadanya pun harus mengikuti jamaknya atau dalam bentuk jamaknya. Artinya apa? Artinya kalau mubtadanya jamak, maka khabarnya pun harus jamak atau yang menunjukkan jamak. Inilah istilahnya hukum asal yang kedua dari sisi khabar mubtada. Nah, khabar mubtada mengikuti mubtada dalam beberapa hal atau dua hal ini, itu ada pengecualiannya. Kecuali jika jenis kata dari khabar mubtada adalah harf atau huruf dan isimnya, atau dzarab. Dzarab itu adalah isim yang menunjukkan waktu atau tempat. Maka kalau khabar mubtadanya dari jenis huruf dan isimnya, atau dari jenis dzarab atau isim yang menunjukkan waktu dan tempat, maka dia tidak mengikuti atau tidak harus mengikuti kaidah dari mubtada. Ini maksud dari penjelasan kaidah yang kedua. Selanjutnya, kaidah yang ketiga, bahwa jika khabar mubtada dari jenis isim,
maka umumnya isimnya nakirah. Artinya apa? Artinya kalau dalam kalimat yang kalimatnya adalah jumlah ismiyah, yaitu ada mubtada, ada khabarnya, maka umumnya khabar mubtadanya itu jika dia dari isim, maka isimnya umumnya berbentuk nakirah, artinya tanpa alif lam. Bukan berarti tidak ada, tapi umumnya isim yang ada pada khabar mubtada umumnya berbentuk nakirah atau umum. Kemudian kaidah yang keempat, bahwa khabar mubtada juga mengikuti mubtada dari sisi i'rab atau yang meliputi tanda dari sisi i'rab yang meliputi tanda harakat atau huruf. Maksudnya begini, kalau mubtadanya itu misalnya dhammah, maka biasanya khabarnya juga dhammah atau dari sisi tandanya. Artinya apa? Artinya khabar mubtada selalu mengikuti tanda dari mubtada dari sisi i'rab namanya. Nanti i'rab akan kita jelaskan lagi secara detail apa saja i'rab itu dan tandanya seperti apa. Kemudian kecuali, ya, jadi kecuali ini ada pengecualiannya. Artinya khabar mubtada tidak mengikuti mubtada dari sisi i'rab yang meliputi tanda atau tanda harokat atau huruf, itu ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Pengecualiannya adalah jika jenis kata khabar mubtada adalah harf atau dan isimnya atau fi'il. Artinya apa? Artinya kalau khabar mubtadanya atau kata pada khabar mubtadanya dari jenis huruf atau dari jenis fi'il, maka khabar mubtada tidak mengikuti mubtada dari sisi i'rab, artinya tandanya, ya, tanda harokat atau huruf. Walaupun dari sisi marfu'nya dia statusnya tetap marfu' khabar mubtada itu. Ini dari sisi tanda harokat atau huruf. Di pengecualian yaitu jika kata yang terdapat dalam khabar mubtada adalah berbentuk haraf atau haraf dan isimnya atau berbentuk fi'il. Nah, inilah penjelasan tentang kaidah pada jumlah ismiyah yang perlu kita ketahui sehingga kita bisa menentukan kaidah seperti apa yang kita lakukan, atau kita bisa membaca kaidah ini atau berdasarkan kaidah ini bisa membaca sebuah kalimat di mana jika kalimatnya adalah berbentuk jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar mubtada. Sekarang kita coba untuk menerapkan materi jumlah ismiyah dan kaidahnya dalam bentuk contoh dalam beberapa kalimat yang akan dibahas pada slide ini. Di sini akan kita coba untuk memberikan beberapa contoh kalimat jumlah ismiyah dan menjelaskan kaidah dalam jumlah ismiyah yang kita pelajari pada video kali ini. Ada kalimat yang pertama yaitu at-tariqu muzdahimun. At-tariqu itu artinya jalan, muzdahimun itu artinya penuh atau sesak atau ramai, atau juga bisa diterjemahkan dengan macet. Jadi kalau bahasa terjemahan bebasnya jalan itu macet. Kemudian ada kalimat yang kedua yaitu al-hatifani jadidani. Al-hatifani itu dua telepon, jadidani itu baru. Jadi kalau mau diterjemahkan al-hatifani dua telepon itu baru. Kemudian ada kalimat yang ketiga al-kafiruna mu'adzabuna. Al-kafiruna adalah orang-orang kafir, mu'adzabuna disiksa. Jadi terjemahan bebasnya orang-orang kafir itu disiksa. Kemudian kalimat yang keempat selanjutnya ar-rijalu aqwiya'u. Ar-rijalu itu adalah para laki-laki, aqwiya'u itu kuat. Jadi para laki-laki itu kuat. Nah, kalau kita perhatikan dari kalimat-kalimat ini, baik at-tariqu musdahimun atau al-hatifani jadidani atau al-kafiruna mu'adzabuna atau ar-rijalu aqwiya, maka kata at-tariqu merupakan bentuk mubtadanya, dia mufrad. Kemudian kata al-hatifani juga mubtada, cuman dia dalam bentuk musanna yaitu dua. Kemudian kata al-kafiruna juga mubtada dalam bentuk jama', dalam hal ini jama' mudzakkar salim.
dan kata ar-rijalu juga mubtada dalam bentuk jamak, dalam hal ini jamak taksir. Maka dari keempat kalimat ini, kalimat yang pertama kata at-tariqu khabarnya adalah musdahimun, di mana musdahimun ini mengikuti mubtadanya, khabar mubtadanya mengikuti mubtada, baik dari sisi mufrad ataupun dari sisi mudzakarnya, dia mengikuti, kaidahnya seperti itu. Kemudian kalimat yang kedua kata jadidani ini juga mengikuti mubtadanya al-hatifani, di mana al-hatifani ini bentuknya adalah musanna mudzakkar, maka jadidani juga musanna mudzakkar. Kemudian kalimat yang ketiga kata mu'adzabuna juga merupakan khabar mubtada dari kata al-kafirun. Nah, kata al-kafiruna ini bentuknya jamak, maka khabar mubtada juga jamak. Dalam hal ini kata al-kafiruna jamaknya mudzakkar salim dan khabarnya juga dalam hal ini jamak mudzakkar salim, meskipun tidak syarat bahwa kalau mubtadanya jamak mudzakkar salim khabarnya harus jamak mudzakkar salim, tidak syarat. Yang penting adalah bahwa jika mubtadanya jamak maka khabarnya pun harus jamak atau yang menunjukkan jamak, jadi tidak harus jamaknya sejenis, yang penting jamak. Kemudian pada kalimat yang keempat kata aqwiya'u ini merupakan khabar mubtada dari kata ar-rijal, di mana kata ar-rijal ini juga jamak, maka khabarnya pun jamak, dalam hal ini jamak taksir dan mudzakkar juga. Nah, ini penjelasan tentang penerapan kaidah mubtada dan khabar dalam jumlah ismiyah. Nah, sekarang untuk lebih mantap lagi kita berikan contoh yang lainnya. Di sini ada kalimat asy-syamsu tali'ah. Asy-syamsu itu matahari, tali'atun itu terbit. Kemudian kalimat yang kedua as-sayyaratani qadimatani. As-sayyaratani itu dua mobil, qadimatani itu lama, dua mobil itu lama. Kemudian kalimat yang ketiga as-salihatu muti'atun. Wanita-wanita saleh itu taat-taat. Kemudian yang keempat al-ayyamu qalilatun. Hari-hari itu sedikit. Nah, kalau kita perhatikan dari keempat kalimat ini, maka kata asy-syamsu ini merupakan mubtada karena dia berada di atau isim yang berada di awal kalimat dan dia bentuknya muannas. Kemudian muannas dan mufrad ya. Kemudian kata as-sayyaratani ini juga mubtada, dia musanna dan muannas. Kemudian kata as-salihatu bentuknya dia jamak muannas salim. Bentuknya jamak muannas salim. Kemudian kata al-ayyamu bentuknya jamak taksir dan dia juga mubtada, hanya saja jamak taksirnya bukan berakal. Dari keempat kalimat ini, ketika asy-syamsu adalah mubtada, kemudian as-sayyaratani adalah mubtada, kemudian as-salihatu mubtada juga, al-ayyamu mubtada, maka di kalimat yang pertama kata asy-syamsu sebagai mubtada, khabarnya adalah kata tali'atun, di mana kata tali'atun yang merupakan khabar mubtada mengikuti mubtadanya. Karena mubtadanya muannas mufrad, maka khabar mubtadanya muannas mufrad. Kemudian juga kata kalimat yang kedua kata as-sayyaratani qadimatani. Maka kata as-sayyaratani merupakan mubtada musanna muannas, maka khabarnya pun dari musanna muannas. Demikian juga dengan kalimat yang ketiga, kata as-salihatu merupakan mubtada dari jamak, dalam hal ini jamak muannas salim, maka khabarnya pun mengikuti sama, khabarnya jamak muannas salim. Artinya ketika mubtadanya jamak maka khabarnya pun harus jamak. Nah, untuk kalimat yang keempat kata al-ayyamu ini merupakan mubtada dan khabarnya adalah kata qalilatun. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kata qalilatun ini dalam bentuk mufrad bukan dalam bentuk jamak? Jawabannya adalah bahwa karena mubtadanya al-ayyamu itu dalam bentuk jamak yang tidak berakal. Jadi kalau jamak yang tidak berakal, maka boleh menggunakan khabar yang mufrad tapi muannas. Saya ulangi, kalau mubtadanya dari jamak yang tidak berakal, maka khabar mubtadanya boleh dijamak juga dengan yang jamak muannas salim atau boleh juga dengan mufrad muannas. Makanya di sini dikatakan al-ayyamu qalilatun, hari-hari sedikit. Kata qalilatun merupakan khabar mubtada dari al-ayyamu yang merupakan jamak taksir tapi tidak berakal,
maka khabarnya dalam hal ini mufrad, muannas. Kenapa? Karena jamaknya tidak berakal. Dan boleh juga dijamak khabar mubtada juga. Misalnya al-ayyamu qalilat boleh. Tapi umumnya yang digunakan adalah ketika mubtada'nya jamak tidak berakal, maka khabarnya mufrad muannas. Nah, inilah penjelasan tentang contoh dari jumlah ismiyah dan penjelasan kaidah-kaidah penerapan dari mubtada dan khabar mubtada. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami dan dimengerti. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.